di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama, kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-9. Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Haleluya. Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Perikop di sini taat dan kasih. Tidak gampang loh orang hidup ini mau taat. Tidak gampang. Tidak gampang loh orang ini hidup mau penuh dengan kasih. Tapi kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita bisa taat. Kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita pasti punya kasih. Ya, nanti kita belajar. Taat dan kasih. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, karena haruslah demikian. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayatnya yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kesia, tolong panggil Andre. Masuk dengar firman Tuhan. Ada di mana di Andre? Hah? Panggil, dengar firman Tuhan. Ayo, cepatan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkanlah amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat kelima jemaat 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6 jemaat, ayo yang keras. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. 7 jemaat, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Ayo yang keras jemaat yang terakhir. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pesan Tuhan Yesus terutama kepada saya dan juga kepada jemaat. Saya tahu setiap minggu saya harus menyampaikan kabar baik kepada jemaat Tuhan, berupa nasihat, berupa teguran, berupa pengajaran dan lain-lain. Tetapi untuk menyampaikan itu tidak segampang itu. Pasti kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Dan kalau Tuhan sudah kasih tahu dan cocok di hati, ada sukacita, damai, itu berarti kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mau sampaikan dengan akal pikiran kita, ya sudah kita sampaikan dengan paksaan dan kita tidak mendapatkan sukacita. Maka itu artinya apa? Kita harus nurut apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Nah, pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan izinkan kita belajar. Belajar bukan hanya sekedar untuk pintar saja. Dan kita belajar dan kita merenungkan dan memeriksa diri kita.
Apakah kita sudah termasuk adalah orang-orang yang taat dan kasih? Kadang kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus taat. Tetapi sendiri kita tidak pernah taat. Berarti kita tipu diri sendiri. Sama Sansak itu kita pukul sendiri diri. Pukul sendiri. Kita katakan kasih. Tapi kalau kita tidak punya kasih juga percuma. Kadang senantiasa setiap pagi kita dari gereja kasih pelayan-pelayan Tuhan menyampaikan kebenaran firman. Ya saya berdoa agar supaya pelayan-pelayan ini menyampaikan cocok dengan hidupnya. Bukan hanya sekedar kita pandai berbicara, tetapi tidak cocok dalam hidup kita. Dan kita menjadi batu sandungan. Dan kita sampaikan harus cocok. Harus cocok. Kemarin saya merasakan terpukul. Saya ada mengalami sesuatu. Dan saya jalankan itu seturut dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Dan saya jalankan itu. Saudara Yapi dia lihat. Dan pada waktu dia lihat, pendeta ini kedagingan, dia bilang. Wih, saya bilang kenapa dia ngomong kedagingan saya ini. Ya, saya bilang bahaya. Kalau dia sekarang Tuhan percayakan, saya pimpin bawa dia di dalam Tuhan. Dan dia melihat saya tidak jadi contoh. Saya menjadi kedagingan. Wah, ini menjadi batu sandungan untuk saya. Lama-lama iblis bawa lari dia, jangan kau ikut sama dia. Dia itu pendeta kedagingan. Dia pendeta itu udah benar, sudah. Jadi dia lari. Dia tidak mau ikut. Ya tidak mau ikut ya sudah di rumah saja makan tidur mau kerja apa lagi. Waktu dia bilang pendeta kedagingan. Saya itu susah Tuhan. Saya periksa diri. Tuhan. Saya salah apa ini Tuhan. Ya. Jadi malam saya panggil anak saya Kesia. Papa mau tanya sama kau. Begini. Bagaimana? Oh ya Pak. Kira-kira Papa salah apa tidak? Enggak, Papa tidak salah Pak. Yang salah si orang itu Pak. Papa tidak salah. Papa berbicara orang itu tidak mau dengar. Tidak mau taat. Jadi Papa marah. Oh ya. Benar ya? Iya. Saya juga harus periksa diri. Kalau menurut engkau bagaimana? Salah apa tidak? Salah itu Pak. Dia tidak mau taat. Dia tidak mau dengar, dia tidak mau menerima nasihat. Pantas Papa marah. Oh ya, terima kasih. Pagi-pagi saudara Yapi datang lagi. Dia ketemu sama saya di ruang makan. Oi Om Pendeta, saya tadi malam tidak bisa tidur. Saya melihat Om Pendeta kedagingan betul-betul. Aduh saya bilang mati saya Tuhan. Saya bilang ini setan sudah mulai kejar dia. Ini saya lihat Om Pendeta kedagingan. Om Pendeta tidak bisa begini caranya. Kedagingan. Baru saya ceritakan. Saya sudah berunding. Yang saya lakukan ini. Saya tanya kepada istri saya. Saya tanya kepada anak saya. Apakah Papa salah? Karena saya ini adalah seorang yang Tuhan percayakan menjadi panutan untuk Bapak Ibu. Kalau saya salah jalan, saya hanya bisa berbicara saja tapi saya salah jalan. Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak kenal engkau. Percuma engkau menyampaikan segala sesuatu, kau lakukan mujizat-mujizat, tetapi engkau tidak melakukannya. Enyah kau, saya tidak pernah kenal engkau. Untuk apa? Kita bergaya, kita di mimbar, kita sampaikan. Tetapi kita tidak jadi contoh. Tidak jadi teladan. Untuk apa? Saya ikut terpukul. Dia bilang, Om Pendeta kedagingan. Ya kata orang timur sana ya begitu. Belak-belakan. Dia tidak peduli. Tidak seperti orang-orang wah, tapi simpan. Dia bilang Om Pendeta kedagingan. Wih, saya bilang setan itu serangnya luar biasa. Jadi saya ceritakan semua dan terpaksa saya harus bongkar satu persatu untuk saya perbaiki. Kita semua manusia punya masalah. Nah pagi hari ini
kita menyampaikan firman Tuhan, bisa dah kita melakukan apa tidak? Ya, kalau kita hanya bisa menyampaikan atau kita menjadi anak-anak Tuhan, sudah ikut Tuhan sekian lama tapi kita tidak bisa melakukan, percuma. Melakukan di dalam segala segi hidup. Ya. Dalam segala segi hidup. Dan kita bertobat, harus bertobat di dalam segala segi hidup. Bukan satu saja. Seperti tadi. Waktu dia diangkat rohnya. Dia katakan, saya ketemu Tuhan Yesus. Oh, ini Tuhan Yesus. Tuhan bilang, engkau belum waktunya pulang. Pulang kau. Bertobat, benahin hidupmu. Ya, dia masih menerima kasih karunia. Dan pulang. Diterima Tuhan Yesus dan dia jadi anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kita belajar. Bukan hanya sekadar belajar untuk kita pintar saja. Dan kita belajar, kita renungkan di dalam hidup kita dan kita taati. Dikatakan di sini taat dan kasih. Ya, seperti ini apa yang Tuhan katakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, ini satu pelajaran untuk kita. Kalau pelajaran kita belajar, habis itu selesai ujian, kita diisi semua bagus dapat 100, tapi kita tidak menjadi pelaku, percuma, tidak ada gunanya. Biar kita dapat pelajaran, kita dapat 0. Tapi kita mengerti dan kita lakukan, itu lebih baik. Ya. Tuhan ajarkan kepada kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini hidup masih penuh dengan kedagingan. Maka itu Tuhan ajarkan, ini kan untuk demi kebaikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, memang harus demikian. Tidak ada bantah-bantahan. Jadi kalau kita anak-anak yang ada di sini, ada orang-orang tua yang lebih tua daripada kita. Ya, kita menghormati mereka. Kita taat. Apa yang mereka katakan? Anak saya panggil sama Yapi Asuk. Ya, saya bilang bukan Asuk kamu panggil. Sebab saya dengan dia lebih kakak. Kalau dia dengan saya dia lebih adik, boleh kau panggil Asuk. Itu bahasa kita, bahasa kampung. Tapi kalau dia lebih kakak dari saya, kau bukan panggil Asuk, panggil Apak. Ya, itu benar. Tapi kalau kau panggil Asuk tidak benar. Kau harus panggil itu Apak. Saya pernah ngomong, ya waktu Alfred punya anak ada, saya bilang kau panggil sama Alex Apak. Ya karena orang punya suku lain ya, dia tahu dipanggil apa. Kau panggil sama Novi Ambu. Ya itu ajaran bahasa ini. Kita menghormati orang yang lebih atas, kita panggil dia Apak. Sama juga kita diajarkan. Anak-anak Tuhan ini. Kalau kita mau kehidupan kita, atau kita mau rumah tangga kita bagus, ya kita harus taat. Orang tua yang ada di pinggir kita hormati. Bagus sekarang, Saudara Hendrik GT, Hendrik GT, tapi dia tidak GT. Kemarin diturunkan, bukan jadi GT, dia ada di belakang. Ya dia pulang, dia harus ambil opung. Dia harus ambil kepada Ibu Ripa. Dia antar pulang. Itu bagus. Dia menghormati. Bapak di surga itu lihat. Ada orang dia berkata begini kepada saya. Dulu dengan saya kami pergi di Tuban sana persis ada. Di situ ada jual ikan, kami duduk makan ikan bakar. Dan dia katakan kepada saya. Dia bilang, Su, saya hanya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasihkan saya mobil. Itu sudah 20 tahun yang lalu.
Dan saya percaya kalau Tuhan kasih sama saya mobil, saya akan pakai mobil itu untuk antar jemaat. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang membawa orang ke rumah Tuhan itu sama saja dia menumpangi malaikat. Ya. Tapi pada waktu itu dia sampaikan, saya bilang sama dia, benar tak? Oh sungguh, kalau saya sudah omong iya, orangnya udah lari sekarang. Ya, sudah lari. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita. Saya percaya saudara Hendrik, yang Tuhan percayakan bawa ini orang-orang tua pulang. Ya cuma masih kurang jemput saja. Pak Toga Sirait, kalau jam 6 pagi, jam 5 sudah berangkat. Ya, ini yang jemput untuk antar ke gereja belum, cuma antar pulang saja. Tapi sudah menyenangkan hati Tuhan. Kadang pulang gereja, kalau doa malam, ya cicu dorang bisa tumpang dengan siapa? Alfred ke, dengan Alek ke, atau siapa? Itu Tuhan sudah senang. Kita mau melakukan apa yang Tuhan pesan. Jadi orang-orang tua yang ada di sebelah kita ini. Ya, di dekat-dekat kita berusaha untuk apa? Menjadi taat. Artinya taat. Mendengar apa yang mereka katakan, mereka perbuatkan, kita nurut. Bagaimana? Renungkan sejenak di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini sudah termasuk bilangan-bilangan orang yang nurut? Orang yang taat? Itu kalau untuk kehidupan kita. Kalau kita mau rumah tangga kita, ya, rukun, bagus. Coba kita lihat. Ini juga Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose 3 ayat ke-18. Kolose 3 ayat 18. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Kolose. Kalau tadi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus, sekarang diajarkan juga di Kolose. Kita mau hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Dikatakan di sini bukan anak-anak saja, tapi kalau kita mau, ya, di sini dikatakan ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagai seharusnya di dalam Tuhan. Dan di sini, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami, kalau kita mau supaya rumah tangga kita juga bagus, rukun, itu suami istri itu harus yang sudah dijadikan satu. Istri tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi, jangan engkau kasari dia. Tentang kasari dia, saya periksa diri. Kadang kalau kita sudah mengalami apa yang sudah kita bicara tidak bisa dengar, kadang kita keluar kata kasar. Saya bilang, Tuhan, suami jangan kau kasari kepada istri. Saya kasar dengan istri saya. Saya marah. Mungkin Bapak Ibu tanya, wah ini batu sandungan laki. Sebab saudara Yapi bilang, woi, tante itu tidak ada dua. Mungkin saya melihat 1000. Wih, tante sudah, tapi tante bukan orang besar kepala. 1000 tidak ada seperti tante seperti itu. Dia ngomong senantiasa. Ya saya tahu. Tapi kadang saya kasari dia. Tapi saya kasari dia, saya periksa. Kenapa saya harus kasar? Saya kasar karena ada dasarnya. Jam 4:30 sudah bangun. Saya sudah 4:30 bangun, tidurnya kerja, jam 6 sore mandi. Pong, jam 6 baru tidur. Jam 8 bangun, kadang jam 7 bangun. Habis itu bangun, selesai duduk minum kopi. Minum kopi selesai makan, kerja lagi sampai jam 12. Ya, saya berpikir, aduh. Diomongi, jangan, engkau harus istirahat. Tapi kan tidak bisa. Sampai saya katakan, ini terikat. Ini terikat, saya bilang.
Belum waktu, jam 6, belum. Sekarang keterikatan, belum waktu. Ya, tapi seperti itu. Karena apa? Gila kerja. Tapi saya pikir-pikir istri saya gila kerja, Novi lebih gila lagi. Saya tanya saudara Alek, kamu ngomong, wah dia bilang istri saya, dia bilang naik lantai 3, cuci baju tengah malam, selesai turun, cuci mobil dan lain-lain. Ya nanti bawa aja mobil saya 1, 2 begitu pergi ke rangka sana supaya cuci kalau kurang bersih. Ya lebih rajin lagi. Ya ada orang seperti itu. Tetapi kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita taat. Kepada siapa? Orang-orang tua yang lebih tua daripada kita. Coba kita belajar. Jangan kita anak Tuhan tidak punya ketaatan. Tidak ada hormati kepada orang tua. Saya bersyukur dalam nama Yesus, ya, anak-anak saya tidak sempurna. Ada juga tidak benar. Tapi kita Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti mana kita sempurna. Dan saya bersyukur anak-anak saya, mereka lagi menghargai ya kepada orang-orang tua yang ada. Sekarang Tuhan izinkan kadang saudara Yapi dia datang, kemarin dia jatuh. Kemarin dia jatuh. Jatuh loh kemarin. Umur sudah 72. Dia jalan, waktu dia turun, plak, dia jatuh. Dia jatuh, ini luka darah semua. Langsung dilari sama Andre, angkat pegang. Ya, pulang lapor, Kesia tidak ada. Kes, apa Kiapi jatuh. Hah, kasihan. Tadi waktu dia turun lagi. Kemarin waktu dia turun, Kesia teriak, Pak, itu sana, lari pergi, pegang sama dia. Menghormati orang yang lebih umur. Menghormati. Itu Tuhan taruh. Tadi pagi waktu dia turun 5:30 dia sudah datang ke gereja, dia turun. Baru mau turun dari mobil, Anda sudah teriak. Yani, itu. Oh papi ambil dulu sama dia. Yani datang pegang. Jangan. Dia bilang. Dia tidak mau. Jadi saya bilang, Andre kamu yang pegang sendiri. Ini kan dia punya nama. Kita belajar. Kalau mungkin kita jadi manusia cuek sama orang, berarti kita belum menjadi pelaku firman. Ini ajaran yang benar. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketemu lihat saja dah mau lihat. Masih dia punya om, masih dia punya nenek, dia punya apa. Lihat saja, omong saja dah mau ngomong. Ada manusia yang macam begitu. Ada manusia yang macam begitu. Mari kita jadi orang. Sudah dalam Tuhan, karakter yang busuk ini harus buang. Kan sayang. Kalau karakter yang busuk ini masih kita simpan terus. Ibaratnya sama bangkai busuk itu, tikus mati ada di dalam kamar kita. Kita taruh saja macam begitu dan malam kita tidur tidak bisa tidur. Angkat kita buang. Bagaimana cara buang? Ini satu nasihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang-orang tua yang ada di sekeliling kita. Kita belajar. Kalau kita mau menghadapi hidup yang bahagia di depan. Kalau kita mau rumah tangga kita ini hidup rumah tangga yang bahagia. Lakukan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi kepada istri, jangan kasar. Arti tunduk kepada suami, suami omong apa? Istri saya ini luar biasa loh. Bagus semua. Apa yang kurang? Cuma ada satu yang belum bisa. Tidur sudah. Tidur sudah. Sekarang sudah jam 6. Kadang kalau dia tidur saya matikan dia punya HP. Dia jalan terus sampai jam 11. 11:30 pernah dia bangun 11:30. Saya bilang Alhamdulillah. Tetapi 11:30 dia lari turun ke bawah. Karena apa? Harus minum kopi. Ini sudah keterikatan. Harus minum kopi. Habis itu habis makan lagi. Makan jam 12. Dia naik tidur lagi. Dia taruh kepala dia tidur lagi.
kekurangannya ada di situ. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita berusaha terus. Ayo istri ya tunduk kepada suami. Suami juga harus jadi contoh. Jangan suami tidak jadi contoh, suruh istri yang tunduk. Suami setiap hari mabok, tidak bisa memperhatikan rumah tangga, tidak bisa memperhatikan anak-anak, tidak menjadi contoh, tidak jadi berkat. Tapi ada yang Tuhan katakan, seseorang mengatakan itu sampai sekarang saya jempolong. Nanti sebentar saya ceritakan. Maka itu Bapak Ibu, taat. Dan apalagi kasih. Kita yang sudah ikut di dalam Tuhan, harus ada kasih. Buah-buah roh itu ada. Galatia 5 ayat 22. Ya, kalau Galatia 5 ayat 19, kasih. Ya, buah roh dan kedagingan. Jangan kita ada hidup di dalam kedagingan. Tadi seperti yang dikatakan saudara Yapi, pendeta kedagingan. Aduh, benar, Galatia 5 ayat 19. Coba kita lihat. Galatia 5 ayat 19. Ya, ayat 18 dulu. Ayat 16, coba kita lihat 16. 16, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Kedagingan. Lanjut yang kedua, ke 17. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Selanjutnya kita melihat di sini. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Langsung 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, dan roh pemecah. Lanjut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan surga yang kekal itu, kalau Bapak Ibu masih ada ini, hidup masih di dalam kedagingan, nanti tolong ya, pulang dibacakan lagi Galatia 5 ayat 19. Dan kita periksa. Kalau ada kedagingan-kedagingan yang seperti itu, jangan kita terlalu berharap yang bermulu-mulu. Aku pulang nanti surga Tuhan sudah ketemu di atas. Jangan. Tuhan sudah bilang tidak ada tempat di kerajaan surga. Pulang, tutup mata di dunia. Gelap di atas. Kita harus berpikir itu. Tidak ada tempat di kerajaan surga kalau masih hidup dengan kedagingan. Sekali lagi, coba kedagingan, coba kita keluarkan. Ya, tadi ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Cabul. Berbuat cabul. Ya, lanjut. Kecemaran, hawa nafsu. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, dan roh pemecah. Lanjut 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Siapa di sini yang masih tetap mabok? Ya, suka minum terus. Siapa? Bertobat. Kemabukan dikatakan di sini. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak segampang itu untuk masuk surga. Bunuh dulu ini kedagingan. Bunuh dulu ini kedagingan. Yang kita mau berbicara sekarang. Kalau kedagingan kita ini sudah kita bunuh, kita masuk di dalam buah roh.
22 kita melihat. 22, tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Seperti tadi, taat dan kasih. Kasih itu apa Bapak Ibu? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada 9 buah roh yang kita harus jalankan. Coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa setiap hari kita ada damai, ada sukacita dalam hidup kita? Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Adakah? Kalau ada sukacita, damai, dan hati yang suka memberi, itu berarti kasih, ada kasih. Kasih daripada Yesus. Tapi kalau setiap hari kita bangun pagi, kita bilang sumpek, stres, berarti tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Saya hanya mau membimbing kepada Bapak Ibu, saya hanya mau membimbing hidup saya supaya hidup kita ini berkenan. Lakukan ini. Untuk bisa mendapatkan buah roh ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Maka itu tadi dia katakan di sini kasih. Kalau kita sudah punya kasih, jangan dimati ya. Kalau kita sudah punya kasih, pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera, ada kesabaran di dalam kehidupan kita, ada penguasaan diri. Renungkan sejenak dalam kehidupan kita ini. Dalam mengikuti Tuhan. Saya senantiasa berkata kepada teman-teman saya, kepada orang-orang dekat saya. Saya punya pergumulan ini banyak sekali. Saya punya kebutuhan ini banyak sekali. Dan saya tanya kepada mereka, bagaimana kamu? Kalau kau punya kebutuhan belum tercukupi atau belum ada. Atau kau punya masalah-masalah belum terjawab, bagaimana? Mereka hanya katakan nyeri-nyeri sedap. Waduh Pak, nyeri-nyeri sedap. Tidak bisa tidur malam. Saya ingat itu kata-kata nyeri sedap itu saudara Alek yang ngomong, tidak tahu dia dapat dari mana. Nyeri-nyeri sedap dia bilang. Tidak bisa tidur malam, gelisah setengah mati. Karena apa? Hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan mengatakan apa dengan kekhawatiranmu menambah sehasta saja. Tidak ada sukacita. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Apapun persoalan, masalah yang saya hadapi, kebutuhan yang ada di depan, saya tidak pernah merasakan. Itu ada. Tenang saja. Dan saya imani semua beban-beban saya Tuhan sudah ambil. Ditaruhkan di kayu salib. Dan Tuhan katakan, marilah hai anakku yang letih, lesuh, berbeban berat, datanglah kepadaku. Nah Bapak Ibu, saya ajarkan, sampaikan kepada Bapak Ibu, sebab ini penting sekali. Berapa hari yang lalu, kami ini dimasukkan di dalam satu kumpulan. Dulu 35 tahun yang lalu, kami ada satu kumpulan grup. Grup itu grup main orari. Jadi kumpul semua. Pengusaha-pengusaha yang ada, dan sekarang ada satu yang punya pasar atom juga, dia juga ikut masuk di dalam grup. Tadi malam saya ngomong dengan teman saya satu. Saya bilang, yang ini mana? Siapa ini? Oh ini, loh ini orang ini teman saya. Teman saya bilang sangat baik. Waduh kasihan Pak. Nama saya bukan Pak Pendeta Herman. Nama saya Cendana. Karena perusahaan saya dulu nama Cendana. Sekarang ini dia ini sekarang stres Pak. Dia dapat istri tidak kena. Loh kenapa? Dia kan pengusaha besar di Pabean. Pengusaha ikan kering. Dan saat ini dia jatuh. Waktu dia jatuh, dia pakai bahasa Jawa. Istrinya pakai bahasa Jawa. Ya, yang maki itu.
Suaminya jatuh, ditinggalkan langsung. Masa? Saya bilang iya. Tadi malam langsung saya WA dia. Siapa kau? Dia bilang, sudah sekian puluh tahun tidak pernah ketemu. Siapa kau? Dia bilang. Saya bilang, saya ini Cendana. Oh, dia pikir-pikir. Video call. Video call baru kita ngomong. Aduh, dia bilang, kamu. Dan dia mulai cerita. Ya, mulai cerita. Rumah tangganya berantakan karena dia hancur. Mendapatkan, apakah engkau sudah di dalam Tuhan? Tidak, dia bilang. Saya sembahyang leluhur. Nah, disitulah mulai saya injili. Dan dia katakan kepada saya satu. Kamu tahu si A ini? Ya, saya tahu sekarang stroke. Kenapa? Saya bilang pasti stroke ini karena ambisi. Kepingin kaya. Jadi semua dia jalankan karena saya tahu dia punya kumpulan ini kan kumpulan orang-orang yang berduit. Ya, kepingin kaya. Sehingga dia jalankan semua dan tidak bisa dia menangani, dia stres dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dia stroke. Oh, betul itu kamu ngomong Cenda salah. Karena apa? Dia tidak tahan, tidak kuat menghadapi tantangan. Hidup penuh dengan kekhawatiran. Serangan begitu banyak. Jadi sekarang stroke. Kalau sudah stroke, sudah bagaimana? Udah hancur, wanda, habis semua. Sudah tidak ada lagi. Maka itu Bapak Ibu. Kita jadi anak Tuhan. Kalau sudah ada kasih, ada buah roh dalam hidup kita. Itu pasti ada kasih. Dan kasih ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kasih itu apa? Murah hati. Saya pikir-pikir, kalau bukan Tuhan ada dalam hidup saya, mana saya bisa jalankan sampai jalan yang kelima, 5 tahun ini. Memperhatikan orang-orang susah, memperhatikan orang-orang susah. Tadi pagi, saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang jam 4:30 pagi, tiba-tiba Tuhan taruh sama saya. Engkau pesan pisang, kasihkan orang ini. Kau pesan pisang, saya nurut, saya taat. Ya Tuhan, langsung saya angkat telepon. Bel Bu Retno tidak diangkat, Tuhan bilang, telepon Lindung, pesan pisang, bawa. Saya nurut, saya taat. Apa yang Tuhan pesankan, kasihkan orang ini. Ya. Kalau tidak punya kasih, tidak mau Bapak Ibu. Ya. Yang ada kita pikirkan kita punya diri sendiri. Mana ada punya pikiran kasih untuk memperhatikan orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Tadi berbicara tentang taat. Saya sudah berbicara tadi tentang taat dan kasih karena perikop ini. Dan saya sudah berbicara kepada Bapak Ibu tentang kalau ada rumah tangga. Kalau mau rumah tangga yang rukun, istri dan suami itu harus wawo, harus satu sama lain saling yang baik. Saya senantiasa menasihati Atalia. Saya senantiasa menasihati Novi. Karena apa? Mereka menikah ini saya ada di tengah-tengah. Saya harus menghadapi tantangan. Dan kamu jadi istri harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, kamu syukuri. Dan ingat kebaikan Tuhan. Pak, kenapa yang lain saya mau nasihati sama Devina, kan Devina belum berkeluarga. Bagaimana? Saya mau menasihati kepada suster, ya mana suster? Ada di belakang, dia belum berkeluarga. Sama Ina ya belum. Tetapi saya menasihati, kamu harus bersyukur. Tuhan itu baik. Maka itu pagi hari ini belajar kalau kita mau jadi orang yang sukses berkenan kepada Tuhan, belajar itu taat. Nah, taat tentang hormati orang yang lebih tua daripada kita. Pemimpin-pemimpin kita yang ada dimanapun yang berada, di gereja kita, apalagi yang dikatakan yang mengajar kepada kita, yang berkorban untuk kita, kita belajar taat. Ya. Tapi kalau tidak mau ya saya tidak bisa memaksa. Manusia itu ada dua. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau. Kan ada dua. Kalau ada yang omong, tok begini, oke. Yang tidak mau ada, banyak. Di sini tidak ada.
di sana. Untuk suruh taat saja susah. Bagaimana bisa melihat kemuliaan Tuhan? Bagaimana bisa mendapatkan surga yang kekal? Saya tadi pagi, Tuhan sudah kasih ingat sama saya. Pagi-pagi kamu telepon kepada Aritonang. Tadi malam saya sudah bel, Pak Aritonang, besok pagi kamu ibadah ya. Gembala sampai memperhatikan sampai ke dalam. Ya, iya Pak. Bangun pagi ya. Tadi pagi Tuhan kasih ingat lagi sama saya. Bel Aritonang lagi. Saya bel. Lagi tidur. Coba kalau saya tidak bel kan jalan terus. Aritonang bangun sudah. Kamu ibadah. Karena dia bilang, Pak, barusan ini saya sakit Pak. Sakit apa? Vertigo. Muter. Saya doakan dia, Tuhan tolong Tuhan. Ya, saya bilang Aritonang ayo bangun. Datang sama Tuhan. Ayo datang sama Tuhan. Iya Pak. Mau nurut. Ada satu orang. Dia bilang Pak pasti saya datang Pak. Ternyata tidak ada. Saya bel juga tidak diangkat. Saya bilang kenapa? Janji saya tadi malam mau ibadah. Sekarang kok tidak datang. Dia tidak jawab. Dia biarkan. Nanti sore kalau ketemu saya dia tertawa. Ya begitu. Ya sudah mau apa lagi. Itu manusia. Itu manusia. Tentu kita ini hidup. Kepingin jadi manusia ke depan yang baik. Tentu kita manusia kepingin. Ada seseorang, saya katakan kepada dia, saya bilang saya punya hidup ini begitu banyak beban-beban, saya ceritakan semua. Tapi saya telah melihat pertolongan demi pertolongan, pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban. Pas waktu ada, dia jawab sama saya, Pak, saya kepingin seperti Bapak. Saya kepingin seperti Bapak. Saya bilang, engkau mau seperti saya, harganya harus bayar harga dulu. Kalau engkau tidak bayar harga, tidak bisa. Engkau harus bayar harga. Iya, dia bilang. Saya kepingin seperti Bapak. Saya ceritakan. Saya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tetapi untuk supaya saya bisa mendapatkan itu, ada harga yang saya bayar. Kalau harga itu saya tidak mau bayar, saya mau hanya minta itu saja, tidak ada. Saya kepingin seperti Bapak, ada harga yang dibayar, saya bilang. Kau bayar itu harga apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau Tuhan suruh semua kau patahkan baru kau mau minta, tidak ada cerita. Kau bayar itu harga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lanjut di dalam firman Tuhan kita melihat. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua tentang taat. Ya. Hormatilah, ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu. Ayah dan ibu. Pertama menikah. Ya, mereka dengan susah payah mencari nafkah, siapkan semua kebutuhan-kebutuhan dan Tuhan berikan anak. Dan anak itu dipiara dari kecil sampai besar dengan susah payah. Tuhan ajarkan, itu orang tua yang piara sama kamu, itu ibu yang melahirkan kamu dengan susah payah. Kamu jangan abaikan begitu. Kamu hormati dia. Apa yang dia omong, apa yang dia nasihati sama kita, apalagi kalau dia ajarkan kepada kita di dalam Tuhan. Ya, yang baik kita harus hormati. Jangan orang tua omong kita tidak mau, kita lawan. Diomongi kita lawan. Wah itu sakit. Itu sakit. Tidak boleh. Tapi kita harus hormat. Dia katakan sini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tolong jangan dimatikan. Adalah suatu perintah yang penting. Kita mau berhasil. Kuncinya satu. Ya, orang yang di sekelilingi kita
tadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua dari kita. Kita hormati dia, kita taat. Ada contoh-contoh. Sekarang orang tua, saya sudah sampai kemarin, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Ini firman Tuhan. Sore kemarin waktu saya masuk ke kamar mandi, Tuhan kasih ingat tentang hormati orang tua. Kau buka di sini. Saya coba baca, damai. Oh berarti ini. Hormati ini orang tuamu yang ada. Orang seberang itu, apalagi mohon maaf orang Arab. Waduh kalau sama orang tua, diomong apa saja iya. Sama orang tua omong apa saja itu teman saya di pojok sana. Ya, itu orang kaya itu. Dia bilang, kalau dia panggil saya Man. Aku Herman, dia panggil Man. Orang tua saya omong apa saja tak iya. Apa saja tak iya. Kalau saya tidak punya, saya usaha. Saya harus menyenangkan hatinya. Ya saya bilang pantas. Itu ajaran. Itu orang, ini semua ini sebelah ini orang Arab semua. Ya. Apa yang dia omong orang tua saya iya. Saya tidak pernah mau bantah. Kalau sudah bantah percuma. Sakit dia punya hati. Ya. Sakit dia punya hati. Jadi apalagi orang tua yang memperhatikan kita dari kecil. Menyekolahkan kita, menyiapkan seluruh apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, semua dia cukupi. Menjadi contoh, menjadi teladan, dan dia menjadi bemper di depan untuk kita. Tuhan bilang, bukan kebaikan kau balas dengan kebaikan, tapi kejahatan kau balas dengan kebaikan. Tapi ini dia sudah lakukan dengan kebaikan. Tapi kita sama orang itu, kita tidak hargai, itu dosa dobel. Kan ada orang tua yang sama anak-anaknya diabaikan. Dia tidak punya tanggung jawab, dia biarkan saja. Tapi ada juga orang tua yang senantiasa dia pikir. Saya ada berbicara dengan seseorang. Dia bilang, Pak, saya setiap pagi, Pak, saya bangun, ini Bapak. Saya bangun, Pak, setiap pagi, Pak. Saya masak air panas. Habis saya masak air panas, saya bawa pergi ke kamar mereka. Mereka sedang ngorok. Mereka dia bilang apa? Ayo minum ini air. Ini kan bapaknya sendiri yang kasih minum ini air. Air panas. Karena dia bilang bagus pagi-pagi. Ada orang tua yang memperhatikan sampai di situ. Air panas setiap pagi jam 5 atau setengah 5 dia sudah bangun. Dan dia masak air panas, dia kasih sama anaknya. Tapi kalau sudah sampai anaknya diperhatikan sampai sedemikian. Masih terus, wah itu tidak benar. Tapi ada orang tua sampai macam begitu. Tapi ada orang tua juga yang masa bodoh. Dia tidak mau. Urusan-urusanmu, aku tidak mau tahu. Tapi di sini Tuhan ajarkan macam-macam orang tua. Tapi dia baik dan tidak baik, itu adalah orang tua. Tidak satu kebetulan Tuhan izinkan. Kita harus patuh. Itu perintah Tuhan bilang. Dan dikatakan di sini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu. Bapak Ibu, jangan engkau sakiti orang tuamu. Hatinya, apalagi dia seorang hamba Tuhan, jangan kau mengusik dia. Raja Daud katakan, jangan kau usik itu Saul. Hatinya membuat sakit. Kalau orang tua itu sudah sakit, ya, hamba Tuhan itu sudah sakit, mohon maaf, kita jalan itu buntu semua. Jalan sini buntu, jalan sini buntu, jalan sini buntu. Saya sekarang ini lagi sedih. Saya sekarang ini lagi sedih. Di sekelilingi saya semua orang-orang yang dulu menyakiti saya, lawan sama saya.
Tuhan izinkan mereka begini. Hancur. Bulan depan mungkin ada. Maka saya berdoa, rumahnya mau disita. Hancur semua. Seperti Mazmur 89 ayat 22. Itu Daud yang sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan sudah katakan, orang ini yang kuurapi, orang ini yang kupilih. Jangan engkau berbuat apa-apa dengan dia. Coba kita lihat. Mazmur 89. Aku hendak menyanyikan kasih setia. 86. Mazmur 80. Oh ya sorry, ya betul. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu mulut. 86. Mazmur 86 ayat pertama. Ayat 21. 89 ayat 21. 89 ayat 21. Ya. Aku telah mendapatkan Daud. Ini Daud ini. Hambaku. Aku telah mengurapi dia dengan minyakku yang kudus. Lanjut. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Lanjut. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Lanjut. 24. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ini firman. Dan sekarang Bapak Ibu. Saya sudah pelayanan 27 tahun. Dan saya tahu. Di dalam pelayanan ini. Banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi. Orang-orang yang di sekelilingi saya. Dan orang-orang yang diselingi saya ini orang gajah-gajah semua. Dan sekarang satu persatu hancur. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tidak boleh. Firman Tuhan yang sudah diajarkan. Apalagi orang tua. Yang melahirkan kita. Apalagi orang tua yang menjaga kita. Ada satu orang berkata begini. Orang tua kita tidak pernah berbuat baik kepada kita. Orang tua kita senantiasa berbuat yang tidak baik sama kita. Tetapi kita tidak pernah membuat sesuatu yang baik untuk kita. Tetapi kita masih bisa sayang sama mereka. Itu yang luar biasa. Tapi kalau kita sudah sama orang tua, sudah berbuat yang baik, siapkan segalanya semua. Tapi kita tidak bisa berbuat baik, itu dosa dobel. Tetapi ada orang tua yang tidak bisa berbuat baik kepada kita. Tetapi kita bisa datang berbuat baik kepada dia. Itu yang paling penting saya pegang itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha. Kita tentu kepingin hidup kita ini. Hidup dengan penuh bahagia. Kuncinya satu, orang tua yang ada. Urusan dia. Tangani dia yang baik. Dan percaya, kalau sampai kita lakukan yang baik, kalau sampai hidup kita ini tidak benar, hidup kita susah, itu berarti kita belum melakukan ini. Karena Tuhan tidak punya rencana yang salah kepada kita. Dan dikatakan di dalam ayat 3, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kamu berbahagia dan panjang umur di bumi kalau kita mau melakukan. Saya kemarin sedang olahraga, ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak Herman, barusan anak Bapak ada hubungi saya. Loh, siapa? Si anak Bapak ada hubungi saya. Tanya dokter. Ya, tanya dokter yang jantung. Jadi saya omong, oh dokter Samuel. Oh ya. Jadi dia ngomong sama saya, Pak, Bapak harus pergi ke dokter, periksa ini Pak. Barusan Bapak punya anak ada tanya-tanya sama saya. Saya bilang dokter ini, dia ada tanya ini. Saya bilang kunci dalam hati saya tidak perlu yang lain. Yang penting hati saya damai. Hati saya yang sukacita.
Karena obat itu adalah hati yang damai. Hati yang gembira adalah sudah obat. Kalau kita punya hati yang gembira itu adalah obat. Gak usah yang lain. Yang penting hati saya gembira saja sudah cukup. Bagaimana hati saya bisa gembira kalau ada anak-anak saya? Ya, apa yang saya katakan kepada mereka, mereka mau nurut, itu sudah hati yang gembira. Senang Bapak Ibu. Sudah tidak ada penyakit lagi. Ya. Coba kalau seumpama anak-anak ini diomongi, tidak mau, dia lawan segalanya semua. Waduh, itu bahasa Hongkong bilang keksengen, bunuh orang. Sakit itu hati. Sakit itu hati. Tadi saya melihat ini mobil Luxio. Ya, mobil Luxio. Dia pergi ke Kembang Kuning. Kemarin waktu saya naik ini mobil, saya lihat ini mobil waktu dia jalan di Kembang Kuning, orang nyambut semua karena bawa makanan. Berarti mobil ini sudah dikenal orang. Ya, saya bilang nanti kalau saya dipanggil pulang, itu mobil Luxio taruh di bagian depan. Orang lihat, wow, ini yang meninggal. Kemarin saudara Andre bilang, ini Bapak pendetanya. Pak, terima kasih ya. Bapak yang sehat ya. Makan yang baik ya. Panjang umur ya. Supaya bisa jadi berkat. Saya sampai berpikir tadi. Ya ini juga satu pesanan. Sebab kita manusia satu saat akan meninggal. Kalau saya meninggal, Luxio itu bawa pergi Kembang Kuning. Dia ada di depan. Bawa ini. Oh, ini bawa makanan. Tidak, ini pendeta yang biasanya kirim makanan ke sini. Saya percaya semua akan kerumun sama saya di situ. Benar Bapak Ibu. Tapi kalau kita ini tidak lakukan yang salah, kita lakukan yang salah bagaimana? Maka itu Bapak Ibu ayo. Hanya satu yang bisa merubah pikiran kita, merubah hati kita, ini firman. Yang bisa merubah pikiran kita, merubah hati kita, ini firman. Siapa yang bisa kasih rubah? Uang tidak bisa. Yang bisa merubahkan firman. Dia ajarkan kalau kita mau agar supaya hidup kita ini bahagia. Itu orang tua yang ada kepada kita. Itu orang-orang yang lebih tua ada sama kita. Kita hormati mereka. Kita hormati mereka. Itu kuncinya saja. Hormati apa? Apa saja, tidak usah. Saya melihat ada orang bawa anak orang tuanya pergi kemana gantian. Ayo bawa orang tua ke sini, pergi makan, ayo ke sana. Ya sudah, waktu kamu bawa makan, kalau bisa jalan, pegang ini orang tua jalan. Bukan hanya makan saja, urus pun semuanya. Apapun dia baik apa tidak, itu orang tua kita. Bawa dia pergi jalan sama-sama, itu bagus. Jangan kita hanya kasih makan saja, kita abaikan sama dia, tidak. Kita jalan. Tentu kalau mau pergi ada mantu pegang, mungkin mantu, tidak mungkin mantu perempuan pergi pegang mama papa mertua, tidak mungkin. Mama mertua itu kita pegang. Kita pegang dia jalan karena dia udah tua, kita pegang dia jalan. Jangan kita lepas saja sama dia begitu. Ini kan ajaran yang baik. Kita hormati. Hormati semua orang-orang tua yang ada. Berbuatkanlah yang baik. Senangkan hati mereka. Sudahlah. Jangan kamu khawatir. Apapun orang bilang. 10.000 jatuh di bagian kanan. 1.000 jatuh bagian kiri. Tapi kita akan berdiri tegak. Orang tua itu dinomor satukan. Dan itu adalah kita tabur. Dan itulah kita tuai. Itu kita tabur dan satu saat kita akan tuai. Dan yang terakhir, karena waktu sudah mau selesai. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitlah amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihatilah. Dikatakan di sini, orang tua juga. Saya senantiasa jangan menyakiti hati anak. Saya merenungkan seperti tadi. Saya ngomong sama anak saya, Kesia. Kes, papa salah enggak, Kes? Enggak salah. Berarti saya tidak menyakiti hati anak. Saya berusaha
Bagaimana anak-anak saya itu saya jaga. Saya berusaha. Tetapi itu kan karakter anak-anak itu. Tapi jangan putus asa. Karakter sih karakter. Ya. Attitude sih attitude. Tapi firman yang bisa merubah kepada kita. Saya ingat dulu ada di dalam jemaat kita. Orang tua sama anaknya dikejar dengan bapak, dengan anak kejar-kejaran dengan kayu. Dan anaknya itu tidak mau dengar orang tua. Dan pada satu saat Tuhan rubah hati mereka. Tuhan pegang. Dulu seperti itu dan sekarang mereka perhatikan orang punya orang tua. Apapun mereka korbankan. Kan berbalik. Kalau dulu orang tua ngomong enggak. Orang tua macam-macam, orang tua kejar dengan kayu, orang datang juga dengan kayu. Itu kan sudah keterlaluan. Tapi karena firman bisa merubah kepada mereka. Bisa merubah kepada mereka. Mereka berbalik. Meskipun orang tua seperti itu, mereka tetap berbuat yang baik. Dan kita melihat kehidupan mereka. Ya, kehidupan mereka. Maka itu Bapak Ibu. Orang tua juga kita berusaha. Saya senantiasa berusaha saya jadi orang tua. Ya, sekarang sudah ada mantu. Saya berusaha menjadi papa mantu. Papa mertua yang baik. Saya berusaha menjadi papa mertua yang baik. Saya kan paling suka pisang. Kalau pagi-pagi saya sudah mau berangkat, saya tanya, Catherine, kamu mau berangkat, kamu mau pisang? Saya ambil pisang, saya taruhin, kau bawa ini pisang. Bukan hanya pisang, tapi saya berusaha berbuat yang baik. Bagaimana kita mau dihargai kalau kita sendiri tidak bisa berbuat yang baik? Minta orang menghargai. Tapi kalau ada orang yang tidak kita bisa buat yang baik, tapi dia masih bisa menghargai kita, itu luar biasa orang itu. Orang itu berbuat jahat kepada kita, kita masih tetap berbuat baik. Ya. Orang tua berbuat yang tidak baik kepada kita, tetapi mereka tetap berusaha berbuat baik. Itu luar biasa. Dicari di mana-mana tidak ada. Paling bisa ada di pasar petean sana. Itu bisa. Susah. Tapi itu karena kemurahan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang-orang tua juga berusaha. Bagaimana yang terbaik. Buat untuk anak-anak. Jadilah contoh. Jadilah teladan. Saya juga jadi bapak, jadilah teladan. Saya jaga terus saya punya anak-anak. Saya jaga semua istri saya. Bagaimanapun saya harus bertanggung jawab. Bapak yang bertanggung jawab, saya jaga semua. Ya, jemaat saya yang ada, yang bisa dengar saya jaga semua. Jangan sampai salah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup berbahagia, mau hidup di dalam rumah tangga yang rukun, jalankan apa yang Tuhan pesankan. Rumah tangga yang rukun, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Itu kunci. Anak-anak juga semua di dalam Mazmur 148 ayat 1 dan seterusnya. Rumah tangga mau yang rukun seperti itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada lain. Kalau kita mau sukses, rumah tangga kita ini kita perbaiki. Kalau kita mau sukses, akhlak kita perbaiki. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Kalau yang tidak mau, jangan salahkan Tuhan. Tapi kalau yang mau, kau akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan kepada kita. Tapi Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera. Penuh sukacita dalam hidup ini. Harapan kita sama Tuhan. Lakukan ini. Saya melihat dari jauh. Saya minta pemusik singer naik. Ya, saya melihat dari jauh. Saudari